Shalom, apa kabar sahabat GCC yang diberkati Tuhan? Hari ini di dalam anugerah Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya pagi-pagi ini Tuhan, pagi-pagi benar ketika kami mencari Tuhan, kami mencari wajah-Mu, maka Engkau memberkati kami dan mencurahkan nyata Tuhan, urapan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tercurah bahkan memulihkan keadaan kami. Yang sakit diberikan kekuatan, kesembuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bapa, kami memuji Engkau, kami siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah. Dan kiranya kau penuh berpercaya dan memiliki dan tiada salah berkata hingga setiap perintah aku. Biarlah pujian ini menjadi doa kami. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah dan mempenuhi hadirat-Mu. Kau yang melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan ditimpa aku. Dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Percaya Bapak, doa yang lahir dari hati yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang dalam nama Yesus. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amin.
Sekali lagi, Shalom sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pada pagi hari ini. Amin. Yang bersyukur, yang bersuka cita, boleh angkat tanganmu katakan, Bapa terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Amin. Saudara, bagaimana kabarmu kemarin? Bagaimana kabarmu ketika engkau mungkin di kantormu, engkau di kerjaanmu, engkau di tengah-tengah keluarga? Apakah semua berjalan dengan baik-baik saja? Semua yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, masalahnya jangan diambil kembali ya. Pada hari kemarin, saya merasakan sama seperti hari-hari yang sebelumnya, yaitu Tuhan memberkati kehidupan saya. Dan kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita akan bersuka cita dan bersyukur untuk menghadapi hari-hari hidup kita. Saya punya staff dalam hidup saya, dia setiap hari dengan saya mengikuti kegiatan saya setiap hari, lalu dia selalu panggil saya Kak, Kak Pris. Kak Pris itu ternyata banyak sekali ya kegiatan, mulai dari kerjaan, mulai dari pelayanan, mulai dari aktivitas sehari-hari, dan ternyata Kak Pris bisa handle itu semua dengan bisa diselesaikan banyak hal di dalam kehidupan saya. Lalu saya katakan seperti ini, saya tuh punya prinsip begini, satu hari saya punya waktu 24 jam. Pikiran saya tuh begini, 24 jam apa yang akan saya lakukan ya? Dari pertama bangun hingga saya tidur nanti, saya bisa lakukan ini, itu. Dan sekalipun banyak hal yang saya bisa lakukan, tetapi kalau misalnya di dalam 1 kali 24 jam itu ada waktu yang lowong, tiba-tiba orang minta saya, Bu, bisa pelayanan nggak? Terus saya lihat jadwal saya, oh bisa. Padahal saya punya banyak sekali tanggung jawab yang saya harus selesaikan. Saya punya tanggung jawab A, B, ini saya punya janjian banyak sekali ini dan itu. Tapi di dalam 1 kali 24 jam itu ada waktu saya kosong. Saya bilang, oke, saya usahakan ya. Jadi saya isi waktu-waktu itu. Dan prinsip saya itu begini. Setiap hari kita menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Besok kita selesaikan yang lain. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Amin. Jadi saudara, jangan menyimpan beban untuk waktu yang panjang. Jangan menyimpan beban yang belum terjadi, kita sudah pikirin. Besok bagaimana ya? 2 bulan lagi kita punya kejadian yang kita rencanakan. Hari ini kita sudah berbeban berat yang begitu berat. Jangan seperti itu, saudara. Live your day, day by day. Hari ini kamu bisa selesaikan, puji Tuhan. Dan pimpinan saya pernah mengajarkan seperti ini, bahkan dia menaruh quote-nya itu di dinding. Menumpuk masalah, mengundang bencana. Jadi upayakan setiap waktu kita selesaikan masalah persoalan kita. Makanya pada besok hari bisa saja kita jangan dulu pikir masalah kita. Walaupun kita planning ya, kita ada a good planner. A good planner itu nggak kesusu, dia punya waktu dan kalau waktunya besok ya udah besok gitu. Dan hari ini masalah kita hari ini yang bisa kita selesaikan hari ini jangan bawa sampai besok. Kalau bisa yang bisa selesai hari ini jangan bawa sampai besok. Begitu juga seterusnya. Makanya kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dan kalau kita ditanyakan, kamu punya waktu nggak untuk ini? Punya. Hah? Kok kamu punya? Dibanding orang yang seharian pengangguran, yang sehariannya, maaf, bukan saya mendiskreditkan pengangguran, dibandingkan orang yang nggak bisa ngatur waktunya di rumah. Jadi, tapi dia kelihatan selalu sibuk. Lalu ketika kita tanya, kamu bisa nggak bikin ini? Aduh, saya nggak punya waktu. Dibanding dengan orang yang mungkin hari-harinya di kantor, sibuk, tapi mereka bisa meluangkan waktu untuk sesuatu yang di tengah-tengah kesempitan mereka. It is about manajemen waktu dan juga manajemen hati, saudara. Kadang ketika orang yang berkesusahan, harinya buruk semuanya. Tetapi orang yang bersuka cita, hatinya selalu berpesta. Bahkan orang yang sibuk jauh bisa lebih mengatur waktunya karena dia bisa memanage waktu, dia bisa memanage hati, dan dia bisa punya waktu untuk Tuhan dibandingkan dengan orang yang punya banyak waktu.
kadang mereka nggak punya waktu untuk Tuhan. Baik itu untuk berdoa, maupun waktu mereka untuk beribadah, apalagi untuk melayani Tuhan. Selalu dalam keadaan sibuk. Saya mau katakan buat kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati. Jangan cari waktu untuk Tuhan, tapi sediakan waktu untuk Tuhan. Sebab kalau cari, orang yang mencari waktu, itu bisa juga mencari-cari alasan. Tapi kalau orang yang menyediakan waktu, kamu punya 1 kali 24 jam. Kamu bisa korbankan waktu yang lain kalau itu memang perlu. Asal kamu bisa melayani Tuhan. Saya punya 1 kali 24 jam. Kalau memang saya harus take video pagi-pagi benar, berarti saya harus bangun lebih pagi. Misalnya saya harus prepare ke kantor itu jam 7. Berarti jam 6, jam 5 saya harus selesai prepare materinya berapa jam ya. Mungkin jam 3 saya harusnya sudah bangun. Amin. Jadi saudara, jangan cari waktu, tapi sediakan waktu untuk Tuhan. Dan hari orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang hatinya bersuka cita, hatinya selalu berpesta. Amin, saudara. Nah, pada pagi hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan 5 pasal setiap hari seperti biasa di dalam 1 Tawarik 3 hingga 1 Tawarik 7. Kita bersyukur hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Tawarik 1 Tawarik 3 hingga 1 Tawarik yang ke-7. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan pelajari garis besar kitab ini pada hari ini di dalam 1 Tawarik 3 hingga 1 Tawarik 7. Di 1 Tawarik 3 itu menerangkan banyak hal tentang keturunan dari Daud. Jadi sekali lagi seperti yang saya jelaskan di latar belakang kitab kemarin, bahwa kitab 1 Tawarik ini lebih mengisahkan tentang bagaimana bukan sekedar bait suci yang dibangun, tetapi Salomo yang membangun peribadatan itu sendiri. Dan ada tawarikh atau kronos atau genealogi keturunan-keturunan yang disebutkan di sini. Jadi saudara, memang saya tidak akan membacakan sepenuhnya ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang ini keturunannya si A, keturunan si B, keturunan si C. Tetapi saudara boleh membacanya sendiri, dan inilah yang kita renungkan bersama-sama tentang garis besar kitab 1 Tawarik 3-7. Di pasal yang ketiga ayat 1 hingga 24 itu menjelaskan tentang keturunan dari Daud. Keturunan dari Daud hingga keturunan dari Salomo. Jadi dari garis keturunan Daud, dia memiliki anak. Anaknya itu kurang lebih pada waktu dia sebelum dia ke Yerusalem, dia masih di Hebron, dia ada 6 anak. Setelah dia ke Yerusalem, dia ada 9 anak. Banyak juga ya, saudara. Jadi jangan pikir dia cuma punya anak Amnon, dia cuma punya anak Absalom, Adonia, dan juga Tamar, dan juga Salomo. Itu hanya anak-anak yang disebut yang muncul. Tetapi saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Tawarik 3, itu ada keturunan-keturunannya 6 pada waktu dia masih bertahta di Hebron yang lahir, dan ada 9 yang lahir pada waktu dia di Yerusalem. Di Yerusalem itu yang lahir termasuk Salomo. Dan Salomo itu ternyata bukan anak satu-satunya dari Batsheba. Ternyata Batsheba itu ada namanya Batshua binti Amiel. Nah, saudara, ada 9 anak yang dilahirkan di Yerusalem, itu anak-anak Daud, jadi total 15 dari istri-istrinya. Belum lahir juga anak-anak dari gundik. Jadi banyak sekali keturunan dari Daud. Tapi dari keturunan Daud ini, keturunannya itu terjaga darah birunya sampai kepada Yoyakin, saudara. Yoyakin jadi keturunan-keturunan anak-anak raja. Karena mulai dari Salomo, keturunan dari Salomo itu lahir anak-anaknya yang lain, yaitu yang sudah saya jelaskan. Nah, saudara-saudara boleh lihat kalau di background saya itu ada genealogi raja-raja Israel dan Yehuda. Jadi raja Israel itu yang berwarna merah, tapi raja Yehuda itu dari keturunan Daud. Saul itu bukan melahirkan Daud. Saul melahirkan
Ishiboset. Tapi dari Ishiboset, pemerintahan itu berpindah ke dalam diri Daud. Saudaraku, Daud adalah keturunan Yehuda yang Tuhan jelaskan di sini di dalam kitab 1 Tawarik 3 hingga 1 Tawarik 7. Itu adalah keturunan-keturunan dari suku Yehuda yang lahir dari Daud. Nah, inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulungnya itu Amnon. Amnon ini yang kemudian, mohon maaf, dia memperkosa Tamar, adiknya dari ibu yang lain. Amnon itu lahir dari Ahinoam. Mikal, istri Daud yang pertama itu, istrinya ini anak dari Saul, tidak punya anak. Jadi Amnon menjadi anak pertama. Perempuan Yisrael ibunya. Anak yang kedua bernama Daniel dari Abigail itu yang pernah menjadi istri dari Nabal, perempuan Karmel. Anak yang ketiga itu adalah Absalom, anak dari Maakah. Saudara kalau nanti baca Maakah ini, dia juga tercatat di kitab-kitab yang ada di raja-raja. Siapakah Maakah? Nah, Maakah itu dikatakan ya anak dari Maakah. Maakah itu seseorang yang muncul juga di kitab Dua Raja-Raja namanya. Di kitab 1 Raja-Raja 15 ayat 10, seorang raja yang memerintah, raja yang melakukan pembaharuan juga pada zamannya, yaitu Raja Asa. Dia 41 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nah, disebutkan Maakah ini, ibu dari Absalom. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah. Nah, saudara yang diberkati, ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya, anak yang keempat ialah Adonia. Adonia ini di akhir masa tua dari Raja Daud, dia pernah mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Karena dia salah satu anak yang tertua dari anak-anak yang ada. Amnon meninggal, Absalom meninggal dunia. Jadi Adonia anak yang ketiga ini menjadi anak yang pertama di antara keturunan Raja Daud. Sehingga dia mengangkat dirinya sebagai raja. Angkat diri sendiri, saudara. Memang bahaya sekali ya, saudara, kalau angkat diri sendiri tapi Tuhan tidak mengurapi. Sementara yang Tuhan berikan janji untuk menjadi keturunan yang akan memerintah itu adalah bukannya keturunan dari yang sulung dari Daud, tapi anak dari Batsheba. Dan ternyata yang terpilih adalah Salomo. Anak kelima adalah Sepaka dari Abitai, anak yang keenam Yitream dari Egla. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah dari Yerusalem. Nah, yang lahir bagi dia di Yerusalem yaitu ada Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. Jadi kemungkinan Salomo ini anak keempat. Dari siapa? 4 orang dari Batshua binti Amiel. Jadi diduga bahwa Batshua ini adalah Batsheba. Jadi Salomo adalah anak yang keempat. Jadi kalau pilihan Tuhan ya, nggak dilihat dia mau sulung kayak, dia mau ganteng kayak, mau enggak. Karena kan seperti Daud, dia bukan anak yang ketujuh, malah kalau dilihat 7 anaknya dia adalah yang kedelapan, yang paling kecil. Jadi nggak pengaruh kamu tuh kecil, kamu tuh lahir belakangan, kamu tuh lahir di mana kek. Tapi kalau pilihan Tuhan itu terserah Tuhan, Tuhan mau pilih bagaimana. Saudaraku, kasih Tuhan itu penuh dengan anugerah. Setelah Salomo ada Yibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefek, dan Yafia. Elisama, Eliada, dan Elifelet 9 orang, saudaranya semuanya itu anak-anak Daud. Nah, saudara, belum terhitung dari gundik-gundik. Lalu ada Tamar, ialah saudara perempuan mereka. Biasanya memang perempuan itu tidak terlalu diperhitungkan pada zaman itu karena mereka keturunan patriark ya, yang mengutamakan laki-laki atau kebapaan. Keturunan Salomo itu silakan kita mau melihat di sebelah di samping saya ini, saudara. Keturunan dari Daud itu Salomo, ada Rehabeam, ada Abia, ada Asa, ada Yosafat, ada Yoram bin Yosafat yang
ibunya terambil dari anak dari Ahab yaitu Atalia. Lalu ada Ahzia, ada Yoas, lalu ada Amasya, Uzia, Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahas, lalu ada Eliakim yaitu Yoyakim, dan juga Yehunya yaitu Yoyakin, dan kemudian berakhir dengan Sedekia. Demikianlah saudara keturunan dari Raja Daud. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan lihat dalam perikop selanjutnya itu ada keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Jadi keturunan Yehuda itu ada beberapa anak ya, dan kalau anak itu keturunannya itu melahirkan siapa, dan lain sebagainya. Jadi keturunan Yehuda yang asli itu ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shobal. Nah, di tengah-tengah penjelasan tentang keturunan Yehuda yang lain, muncullah seorang yang bernama Yabes. Jadi keturunan-keturunan dari Yehuda ada Peres ini dan lain sebagainya. Saya nggak tuliskan yang lain, itu ada beberapa nama yang dimunculkan dari keturunan Yehuda. Tiba-tiba muncul satu nama itu Yabes. Sementara judul perikopnya itu kan keturunan Yehuda, ya, keturunan Yehuda dari suku lainnya, saudaraku. Keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Maaf, saya salah sebut. Kalau suku lain berarti bukan suku Yehuda. Keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Dijelaskan di sini ini sebenarnya hanya beberapa saja, karena kalau kita mau melihat keturunan keturunan itu kalau mau disebut tuh banyak sekali. Tetapi hanya disebutkan beberapa orang saja yang disebutkan di sini. Anak-anak Yehuda itu Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Shobal. Lalu kemudian di ayat 2 dijelaskan tentang Reaya, anak Shobal. Lalu di ayat 3 dijelaskan tentang anak-anak Etam. Lalu di ayat 4 tentang keturunan-keturunan Hur, yang kemudian ternyata Hur anak sulung dari Efrata. Inilah yang menjadi bapa Bethlehem, tempat kelahiran kota Yesus Kristus. Baru ada Asyur, bapak Tekoa. Dia punya 2 istri, dan salah satu anaknya Naara melahirkan baginya Ahusam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Sementara anaknya yang lain yaitu Hela, kalau saudara-saudara baca di 1 Tawarik 4 ayat yang kelima, anaknya yang lain dari Asyur yaitu Hela. Anak Hela yaitu Seret, Yezohar, dan Etnan. Kemudian dijelaskan di ayat 8, Kos memperanakan Anub, Asebeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Masuk di ayat 9, itu masuk nama Yabes. Masuk di ayat 11, dijelaskan tentang Kelub, saudara Suha, memperanakan Mehir, dialah ayah Eston. Dan ayat 12, ada Eston memperanakan Betrafa. Ayat 13 ada anak-anak Kenas ialah Otniel. Lalu dijelaskan dan sebagainya, baru di ayat yang ke-15 anak-anak Kaleb bin Yefune. Jadi saudara silakan membaca sendiri ya. Jadi keberadaan nama Yabes di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, dia ada di tengah-tengah keturunan Yehuda dari cabang lain, membuktikan bahwa penulis mengakui bahwa dia adalah keturunan dari Yehuda. Tapi kalau saudara-saudara baca bahwa di 2 ayat ini, dia hanya disebutkan di 2 ayat ini, dan hanya sedikit di ayat yang lain tentang kota Yabes. Dan saudara, di 2 ayat ini tidak dijelaskan ayahnya siapa, ibunya siapa. Tapi yang pasti namanya tercatat di tengah-tengah keturunan kaum Yehuda. Selanjutnya keturunan Simeon. Anak-anak Simeon itu saya cuma tuliskan di sini Nemuel, Yamin, Yarib, Serah, dan Saul. Dan saudara-saudara boleh baca, itu keturunan Simeon itu ada banyak. Dan juga ada suku-suku yang di seberang sungai Yordan, itu ada suku Ruben, suku Manasya yang setengah lagi. Nah, saudara yang diberkati, itu dijelaskan di pasal 5 ayat 1 hingga ayat 26. Ruben itu dijelaskan bahwa Ruben itu sebetulnya anak sulung. Anak sulung itu anak yang sangat
diutamakan. Karena kalau anak sulung itu mendapatkan warisan yang lebih besar atau lebih spesial, berkat yang lebih banyak. Tapi Ruben kehilangan itu. Dia anak sulung Israel. Nah, dia sebagai anak sulung Israel, dia melanggar kesucian petiduran ayahnya karena dia meniduri dari gundik ayahnya. Hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga. Jadi Efraim. Jadi hak kesulungan itu jatuh ke Yusuf, jatuh ke Efraim. Walaupun Ruben adalah anak yang terutama. Kita tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub, karena Yakub itu mencintai istrinya Rahel, dan karena dia mencintai Yusuf, hak kesulungan dia berikan kepada anak Yusuf. Tapi anaknya itu ada dua, Efraim dan Manasye. Dan ketika dia menumpangkan tangan, tangan kanannya itu jatuh ke anak yang bungsu juga, yaitu Efraim. Tapi Efraim ini seperti tidak terlalu populer di dalam berkat-berkat Israel, walaupun mereka sebetulnya mendapatkan kekhususan berkat dari keturunan Israel. Di ayat yang kedua dikatakan di dalam 1 Tawarik 5, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak kesulungan itu ada pada Yusuf. Keturunan Yusuf juga membawa hak kesulungan itu. Tapi Yehuda memang sudah dinubuatkan dari kitab Kejadian 49 bahwa tongkat pemerintahan tidak akan beralih dari Yehuda hingga kepada Yesus Kristus. Selanjutnya suku-suku Lewi dijelaskan tentang keturunannya, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Keturunan dari Kehat itu Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram inilah yang melahirkan anak-anak dari Kehat. Jadi Harun itu keturunan dari, kalau dari Gerson, Kehat, dan Merari, mereka keturunan dari anak yang kedua, yaitu Kehat. Kehat melahirkan salah satunya Amram. Amram melahirkan melalui istrinya Harun, Musa, dan Miriam. Mereka lah yang menjadi nabi-nabi dan nabiyah yang membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Kalau saudara-saudara baca, nama mereka tercatat di kitab Pentatuk, yaitu kitab Nabi Musa. Dan diantaranya ada yang meninggal, yaitu Nadab dan Abihu, karena pelanggaran dan mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Lalu ada Eleazar dan Itamar, mereka lah yang bertahan kemudian melahirkan keturunan para imam. Eleazar memperanakan Pinehas. Lalu ada Abisua, ada Buki, ada Uzi, ada Zerahia, ada Merayot, ada Amaria, ada Ahitub, ada Zadok. Nah, kalau saudara baca nama-nama ini nama-nama yang muncul di kitab-kitab yang saudara-saudara baca kemarin ya, kitab-kitab raja-raja. Amaria, Sadok, baru ada Azaria, Yohanan, lalu ada Azaria, kemudian dia yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo, lalu ada Amaria, ada Ahitub, ada Sadok, ada Salum, ada Hilkia, lalu ada lagi Azaria, lalu Seraya, Yosadak. Yosadak ini adalah imam yang turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Selanjutnya ada penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan ini yang ditugaskan untuk memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat perhentian, yaitu kemah pertemuan. Mereka melayani dengan menyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Nah, orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anaknya dari Bani Kehat. Ya, Bani Kehat itu keturunan juga dari Lewi, yang salah satu keturunan juga dari Harun dan Musa. Ialah Heman, penyanyi itu anak Yoel bin Samuel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berehya bin Simea. Itu sebabnya kalau saudara-saudara baca di kitab Mazmur ada Bani Asaf, Bani yang mempersembahkan puji-pujian dan mazmur. Jadi itu penyanyi di rumah Tuhan itu dikhususkan ya saudaraku. Di pasal 6 ayat 48 itu ada keturunan Harun, saudara boleh baca sampai ayat yang ke-53. Dan di pasal 6 ayat 54 sampai 81 itu tentang kota-kota orang Lewi, kota-kota yang diterima oleh orang Lewi. Mereka tidak memperjuangkan kota, tapi mereka ada tempat-tempat yang mereka tinggali. Nah, saya mencatat di ayat yang
ke-55 dan ayat 57 dikatakan begini. Inilah ayat 54 berkata, inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka undianlah yang pertama, pada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Kalau saudara-saudara ingat bagaimana mereka mendapatkan Hebron, karena suku dari Lewi ini mereka mendapatkan kota-kota perlindungan. Sementara di ayat 57 Hebron adalah kota perlindungan itu, tetapi tanah ladang kota itu dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune, yang jadi di Hebron ini ada dua yang menempati, yaitu Lewi dan juga Kaleb. Di ayat 56 tanah ladang kota tadi dengan desa-desa telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan seterusnya, saudara. Jadi memang keturunan Kehat, imam-imam itu ada di Hebron. Nah, di Hebron itu ada suku Yehuda, yaitu Kaleb bin Yefune, yang keturunannya melahirkan salah satunya Daud. Itu sebabnya Hebron itu menjadi kota Daud. Kota Daud itu tempat kesukaannya Tuhan juga, karena di sana di Hebron itu ada kerajaan yang didirikan oleh Daud menjadi kerajaan Yehuda. Di sana tabut Allah disimpan, dan juga di sana Daud pertama kali memberikan kerajaannya di sana, mendirikan kerajaannya di sana. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya ada suku-suku yang selebihnya, itu ada banyak suku, ada suku Isakar dan lain-lain sebagainya. Saudara boleh bacakannya sendiri. Nah, saudara, di pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayat 40 ada banyak suku-suku itu yang dijelaskan di situ. Jadi saudara, saya menyarankan untuk membacanya semua tentang keturunan dari suku-suku tersebut. Yang menarik dari sini adalah betapa Tuhan memelihara garis keturunan itu sampai seluruh nubuatannya digenapi melalui keturunan-keturunan. Karena Tuhan berkata seperti ini, di Israel aku akan menjaga, memelihara mereka, bahkan Israel itu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit banyaknya, dan mereka ditetapkan Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Jadi saudara, kalau engkau minta doa meminta berkat, itu enggak dosa, itu enggak salah, karena kehendak Tuhan adalah memberkati. Sama seperti janjinya kepada Ibrahim, kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Jadi jangan marah ke orang yang minta berkat kepada Tuhan. Justru Tuhan suka kepada orang yang meminta berkat. Contoh, Esau dan Yakub. Esau menganggap rendah hak kesulungan, tapi Yakub menganggap berharga berkat. Makanya dia cari. Ketika Esau menyesal, kemudian dia ingin mencari berkat itu sudah nggak ada. Jadi saudara memang harus mengejar berkat, tapi berkat yang bagaimana? Kembali ke sikap hati. Berkat yang berkenan di hadapan Tuhan itu ketika kita memintanya dengan hati yang murni, dan Tuhan pasti akan memberkati. Makanya saudara, kalau engkau mohon doa berkat itu nggak salah, bahkan Tuhan suka dengan orang yang meminta berkat. Nah, tujuannya berkat untuk apa? Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Itulah panggilan Tuhan sejak awal kepada Abraham, nenek moyang dari Israel. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara, kalau engkau meminta berkat hanya untuk diri sendiri, itu akan menjadi dosa. Tapi kalau engkau meminta berkat, kemudian engkau menjadi berkat, itulah hakmu yang Tuhan berikan memang untuk engkau diberkati. Saudara, sampai di sini kita sudah selesai membaca tentang 1 Tawarik 3 hingga 1 Tawarik 7. Namun saya akan kembali untuk membahas satu topik tentang Yabes. Saya memberikan judul, apakah egois berdoa seperti doa Yabes? Saudara pernah dengar ya, doa Yabes. Tadi saya nyanyikan pujian ini dari awal. Pujian ini ada satu orang kesaksian seorang gembala, istrinya yang dia menceritakan waktu itu, saya cari-cari namanya, saya lupa, padahal saya pernah mendengar itu dan saya sangat terberkati dengan kesaksiannya. Dia adalah seorang gembala yang memiliki istri. Nah, istrinya ini yang memiliki nada dari pujian ini. Dia waktu itu punya pelayanan yang sangat
sangat padat, sangat berat. Saking padatnya, beratnya pelayanannya itu sampai dia kehilangan suaranya. Dia mau melayani, dia udah gak ada suara. Dan dia ingat doa Yabes ini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Lalu dia bersenandung, karena gak punya suara, dia bersenandung dengan siulan. Siulannya indah sekali, kayak gini. Saya nggak bisa ya saudara, kalau panjang pasti saya ketawa. Dengan nada yang seperti kita nyanyikan tadi, kiranya engkau memberkati aku, dengan siulan. Saya waktu dengarnya itu, bang, nada ini memang Tuhan yang kasih sama ibu ini, yang pencipta asli dari kalau liriknya ini kan dia ambil dari Alkitab, tapi nadanya ini dia ambil, dia dapat dari Tuhan. Nah saudara, dia waktu itu dalam kesakitan, dia di dalam ibu ini yang menciptakan nada, notasi musik ini, dia dalam kesakitan, dia gak bisa bersuara, saking banyaknya pelayanan dia gak bisa bersuara, tapi dia diberikan nada oleh Tuhan dan lahirlah musik ini. Kemudian diisinya ayat firman ini, sehingga ini menjadi sebuah lagu. Dan ketika dia menceritakan itu, bahwa dia melahirkan nada ini dari kesakitan, karena dia dalam keadaan gak kuat, dia ingin menyembah tapi gak keluar suaranya, yang keluar adalah nada siulan. Saudara, nanti mudah-mudahan saya bisa dapatkan kesaksian dan namanya, saya lupa mencatatnya, dan saya akan kasih tahu ke saudara-saudara. Lahirlah musik ini di tengah-tengah kesakitan. Waktu itu dia mendapat rema bahwa ternyata doa ini lahir dari kesakitan, doa ini lahir dari sebuah rintihan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa dari Yabes. Nah saudara yang diberkati, ada orang-orang yang berkata seperti ini, kita tuh datang ke Tuhan jangan minta-minta, kita tuh datang kepada Tuhan jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri. Nah saya mau menanyakan begini, apakah egois berdoa seperti Yabes? Dia minta berkat, dia minta memperluas daerahnya, dia minta dibebaskan dari kesakitan. Apakah jemaat Tuhan berdosa kalau kita meminta hal-hal tersebut? Nah mari kita kupas ayat firman Tuhan ini dari 1 Tawarik 4 tentang Yabes. Tadi saya jelaskan tadi bahwa Yabes itu disebutkan dari judul perikop keturunan Yehuda dari cabang yang lain, dari pasal 4 ayat 1 hingga 23. Entah dari mana ayahnya nggak disebut, entah dari mana ibunya tidak disebut, tapi muncul nama Yabes di ayat yang ke-9 dan 10. Saya bolak-balik cari Alkitab, cari literasi, cari pendukung ayat-ayat yang lain, cari di Google, siapa sih nama ibu Yabes, siapa sih nama ayah Yabes, nggak ketemu saudara. Dan ternyata Yabes itu ada di tengah-tengah keturunan suku Yehuda. Artinya Yabes itu kalau nggak bapaknya, berarti ibunya adalah keturunan dari Yehuda. Itu sebabnya nama Yabes muncul di ayat yang ke-9 dan ayat 10. Dia seolah-olah tanpa bapak dan ibunya entah siapa tidak disebutkan, tidak populer. Tapi kemudian dua ayat ini merupakan ayat yang luar biasa yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat pertama berkata, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Shobal. Dan kemudian ada nama-nama lain. Langsung di ayat yang ke-9, kita mundur di ayat 7, anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar, dan Etnan. Lalu ada Kos memperanakan Anub, Hazobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Jadi saya menduga bahwa dia adalah termasuk di dalam kaum-kaum Aharhel bin Harum yang bapaknya nggak disebut, entah kenapa. Mungkin ada penyebabnya. Ayat 9 langsung dikatakan, Yabes lebih dimuliakan. Lebih dimuliakan itu honorable atau dihargai, lebih dihargai daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Lalu Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan, granted permintaannya itu. Granted itu mengabulkan, bukan sekedar menjawab, tetapi seperti granted, memberi dengan sebuah rasa menghargai, ya saudara. Granted, mengabulkan dengan memberi dengan rasa senang hati, mengabulkan. Tidak dikatakan
dan Allah memberikan apa yang dia inginkan, tapi mengabulkan permintaannya itu. Jadi ada sebuah value di sana. Nah, saudara, nama Yabes dituliskan di tengah-tengah keturunan Yehuda, nama ayah ibunya tidak diketahui siapa, dan patut diduga seperti yang saya katakan tadi bahwa dia keturunan dari suku Yehuda. Nah, dikatakan bahwa ibunya menamai dia Yabes karena aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kesakitan yang ibu rasakan ini bisa saja orang lahir karena lahir susah ya, melahirkan dengan keadaan yang susah, melahirkan yang kalau orang biasanya sekarang harus dioperasi, tapi waktu itu lahirkan normal. Normal itu sakit, kesakitan. Nah, itu bisa saja dia lahir dengan keadaan sakit fisik. Tapi kalau kita lihat ini sakit fisik ini berlanjut ketika di ayat 10 kita baca doa Yabes, dia katakan, kiranya engkau memberkati aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Artinya dia pun dari kecil hingga besar ada kesakitan yang dia terima. Jadi di penafsiran yang lain diduga bahwa dia anak yang tidak diakui atau anak yang tidak diinginkan sehingga ayahnya namanya tidak disebut. Jadi kemungkinan ibunya melahirkan anaknya ini dalam kesakitan fisik dan juga dalam kesakitan psikis karena mengalami penolakan dan tidak ada pengakuan. Saudara, karena kesakitan yang Yabes rasakan itu hingga dia bertumbuh dewasa, dia merasakan kesakitan itu. Tapi herannya, dia seseorang yang diduga, ditafsirkan, ditolak, tapi dia honorable, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ini bisa berarti banyak hal, yaitu dia seseorang yang memiliki karakter yang baik, makanya dia dihargai. Dia seseorang yang memiliki attitude yang memuliakan sehingga dia juga dimuliakan, saudara. Jadi dia honorable, dia lebih dimuliakan, dia lebih dikhususkan di tengah-tengah kesakitan. Diduga dia anak yang tertolak, tetapi dia memiliki sebuah penampilan karakteristik yang dimuliakan sehingga dia dihargai oleh banyak orang, lebih honorable daripada saudara-saudaranya. Jadi dia lebih dihargai daripada saudara-saudaranya, lebih nampak karakternya jauh lebih baik. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tafsiran bahwa dia anak yang tidak diakui sehingga menyebabkan ibunya kesakitan. Akhirnya dia tumbuh sebagai anak kesakitan dan penderitaan nampak jelas dari doanya, dan kemiskinan juga yang dialaminya nampak dari doanya. Jadi dia bukan sekedar kesakitan karena secara psikis dia merasakan itu penolakan yang ada, tetapi dari kepunyaan yang dia miliki. Kita tahu bahwa di setiap suku itu dibagikan daerah-daerah kekuasaan. Nah, kalau yang menjadi doa Yabes, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kemungkinan kita patut menduga bahwa ini daerah yang betul-betul daerah secara fisik terlihat. Dia memiliki wilayah kekuasaan yang diberikan itu kecil. Nah, patut diduga dia ditafsirkan sebagai orang yang juga miskin. Artinya dia mendapatkan warisan yang hampir tidak ada. Mungkin karena statusnya itu sebagai anak yang diduga tidak diterima. Tapi kemudian dia mendapatkan area yang kecil, dan itu menjadi doanya, Tuhan kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah, karena hidupku penuh kesakitan, karena hidupku penuh penderitaan, kiranya engkau memperluas daerahku. Jadi dia ingin ekspansi karena dia memiliki area yang sedikit. Kemungkinan dia dilanda juga, kemiskinan dalam dirinya. Sebagai anak yang ditolak tentu diperlakukan berbeda, namun jelas dari daerah yang ia punya yang disebutkan di dalam doa, yakni tidak luas. Saudara, yang jadi pertanyaan, apakah doa Yabes itu doa yang egois? Saudara, mungkin saya mengupasnya begini, doa yang lahir dari kesakitan bukanlah doa yang egois, saudara. Mungkin kalau orang itu terbiasa hidup berkelimpahan, orang itu hidup terasa dia selalu memperoleh apa yang dia dapatkan karena dia dari keluarga yang mapan, keluarga yang baik, dia tidak pernah akan mengerti kesakitan yang lahir dari doa Yabes. Tapi kalau saudara pernah mengalami kemiskinan, kekurangan, penolakan, sakit yang benar-benar sakit, penderitaan itu, bagi orang memang yang kalau dia nggak pernah ngalamin yang namanya penderitaan, dia akan baik-baik saja, dia akan fine-fine saja. Tapi kalau dia orang yang tidak pernah mengalami, kalau dia orang yang tidak pernah mengalami penderitaan, dia akan berpikir, ngapain minta-minta berkat seperti itu.
Jangan menyepelekan orang lain, saudara. Kita nggak tahu kesakitan yang dia miliki. Itu sebabnya saya katakan doa Yabes bukanlah doa yang egois. Saudara pernah tidak mungkin tidak merasakan titik terendah yang dirasakan oleh orang lain. Saudara mungkin tidak merasakan titik terendah dirasakan oleh orang lain yang kau mungkin tidak di posisi dia. Kalau engkau ada di posisi dia, mungkin engkau bisa jauh lebih mengerti. Kalau engkau tahu posisi orang-orang yang mengalami penderitaan, apalagi sakit, engkau bisa mengerti. Saudara, saya gampang sekali tersentuh dengan orang-orang yang lagi sakit, orang-orang yang lagi, karena saya pernah mengalami kesakitan itu. Hidup di dalam kehidupan di mana ayah kami meninggalkan kami, lalu kemudian hidup di masa di mana kita tuh nggak punya apa-apa, di dalam kemiskinan, hidup di mana ketika kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, papa saya, mama mertua saya, pernah mengalami saat-saat menyedihkan. Dan saudara-saudara, perasaan itu, rasa sakit itu yang ada membuat kita berseru dan berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, doa Yabes itu bukan doa yang egois. Engkau mungkin akan berpikir seperti itu kalau engkau ada di zona yang baik-baik aja. Tapi bagi orang yang ada di titik terendahnya dia, ketika dia kehilangan segala sesuatu, dia memiliki kesakitan, itu bukan doa yang egois, saudara. Tapi ini adalah doa yang dia mau mengupgrade. Ini saya loh, saya ada di titik terendah, saya ingin naik, saya ingin masuk ke level di mana saya itu keluar dari kesakitan. Inilah yang dimaksud dengan doa Yabes. Kalau saudara nggak pernah merasakan kesakitan, saudara bisa menertawakan doa Yabes. Tapi kalau saudara pernah mengalami titik terendah di dalam hidup Anda, maka inilah saatnya engkau akan belajar keluar dari titik terendahmu, keluar dari zona di mana engkau merasa tidak ada harapan. Dari Yabes kita belajar bahwa ada harapan untuk keluar dari kemiskinan, untuk keluar dari penolakan, ada harapan untuk keluar dari sakit, penyakit, belenggu, sakit hati, ada harapan. Saudara, pada akhirnya dari Yabes kita belajar kesakitan justru diubah menjadi kesaksian. Selama kita meminta Tuhan dengan motivasi yang berkenan di mata Tuhan, kesakitan itu akan Tuhan buat diangkat menjadi kesaksian. Amin. Saudara, jangan kita menjudge doa orang, egois atau tidak, Tuhan sendiri yang menilai. Amin. Bukti bahwa doa Yabes bukan doa yang egois, yaitu Tuhan menjawab kok doa Yabes. Dia bukti bahwa Tuhan mendengar permintaan Yabes. Dan bukti yang kedua bahwa Tuhan memuliakan Yabes. Tuhan honorable Yabes merupakan bukti bahwa Yabes berkenan. Saudara, kalau Tuhan menjawab doa tapi dia nggak berkenan, itu kejadiannya sama seperti di padang gurun ketika Israel keluar dari Mesir. Mereka meminta daging, betul? Mereka memberikan kulit. Tuhan mengabulkannya, betul? Tuhan mengabulkannya, tetapi dia nggak suka cita mengabulkannya. Dibunuh sebagian besar orang yang rakus di sana. Itu kalau permintaan kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengabulkan dan dia memuliakan Yabes, berarti dia berkenan di hadapan Tuhan. Yabes, honorable, lebih dimuliakan daripada saudara. Ketika Tuhan memuliakan Yabes, itu bukti bahwa Tuhan berkenan kepada Yabes. Sebelum kita menjudge bahwa orang itu doanya egois, hanya minta-minta berkat, dan jangan itu penyembahan doa Yabes, itu doa yang egois, minta-minta berkat untuk diri sendiri. Jangan kita judge posisi orang. Mungkin mereka ada di titik terendah mereka, ingin keluar dari zona itu. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang pengen keluar dari keadaannya yang tidak baik. Jangan kita menjudge orang itu ketika ada di berdoa, karena mungkin kita nggak tahu kalau kita ada di posisi kesakitan yang dialaminya, penderitaan, sakitnya, jeritannya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu terjadi di dalam diri kita, baru kita sadar, wah ternyata seperti itu. Nah, saudara yang diberkati, pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya simpulkan begini. Doa Yabes adalah doa orang yang sadar akan keadaannya, membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia sadar dia miskin secara jasmani dan rohani. Dia sadar bahwa dia mengalami keadaan yang kesakitan, ditolak dan menyusahkan ibunya. Bagaimana sih anak yang lahir kemudian mamanya cuma ingat ini anak membuat saya sakit, ini anak membuat saya sakit. Akhirnya ada rasa terluka di dalam diri mamanya, ada rasa terluka di dalam diri dia. Secara psikologis dia kena mental bahwa karena dia mamanya sakit atau karena dia mamanya mengalami penderitaan dan mamanya tersiksa seumur hidupnya. Anak yang lahir dalam keadaan begini dalam kesakitan, saudara. Kena mental, dia sadar akan keadaannya ini. Dan yang kedua, dia mengenal kesanggupan Tuhan, sanggup mengeluarkan dia dari keadaannya yang berat ini, saudara. Ini doa yang sangat berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Sadar diri, saya itu seperti ini. Sadar diri, saya tuh gak mampu, saya tuh gak kuat, saya tuh rendah, saya tuh gak bisa. Tapi dia juga mengenal kesanggupan Tuhan, bahwa dari Tuhanlah dia akan mendapatkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Dari Tuhanlah saya punya harapan. Saudara pernah hidup di dalam suatu level yang bawah? Orang-orang yang mungkin lahir kaya gak ngerti tentang posisi ini. Tapi saya merasakan ada di level bawah, dimana saya tuh punya level yang berbeda dengan orang lain. Mereka levelnya lebih tinggi dari saya. Saudara kalau pernah merasakan sebuah level di mana engkau merasa terhina, merasa tidak dihargai, merasa levelnya ada di bawah oleh orang-orang lain. Engkau mungkin ada di sekolah favorit seperti saya mengalami di sekolah favorit. Tapi saya melihat orang lain itu begini. Wah, mereka jauh lebih hebat dari saya. Saudara mungkin nggak ngerti masalah ini. Tapi ini perasaan mental, insecure. Perasaan mental yang terkurung dari rasa yang dia alami waktu dari lahir, waktu dari dia kecil, merasa bahwa dia bukan orang yang berharga. Tapi Yabes melihat kesanggupan Tuhan dan dia punya harapan. God, aku harus keluar dari rasa insecure ini. Rasa ditolak, rasa gak diterima. Rasa bahwa dia dijudge, dilegitimasi, dibuat stigma. Ini anak tertolak, ini anak ini bikin masalah. Dia lahir, ibunya jadi kena masalah. Saudara pernah mengalami masa itu? Mungkin ini kesempatan bagi saudara untuk keluar dari lubang yang engkau terjebak di sana, di mana engkau tenggelam sampai begitu dalam, sampai begitu tertolak, dan engkau hampir tidak mengenal bahwa dirimu berharga. Yabes berdoa, minta keberhargaan dirinya dipulihkan. Amin. Karena apa? Dia sadar dirinya, dia tahu dari kelemahannya dia butuh Tuhan. Yang kedua, dia mengenal kesanggupan Tuhan. Tuhan sanggup, saudara. Yang ketiga, dia meminta hal yang baik. Why not? Orang yang meminta hal yang baik kok kita cemooh. Dia minta berkat, dia minta pertumbuhan, progres. Mari Tuhan perluas daerahku. Dia minta perlindungan, dia minta pemulihan dari kesakitan. Apa yang salah, saudara? Ini adalah doa yang hebat, doa yang luar biasa. Doa dari orang yang mau merubah gaya hidupnya karena dia tahu Tuhan sanggup. Hari ini saudara, engkau mungkin ada di level di titik terendah dan engkau butuh keluar, bukan untuk minta pengakuan dan penghargaan, tapi engkau terkurung dengan rasa insecure dan rasa ketidakberhargaan. Itu area yang berbahaya. Sementara yang Tuhan berikan kemuliaan, keberhargaan. Oleh karena engkau mulia dan berharga di mataku, maka aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Satu orang diselamatkan dengan mengutus berbagai bangsa untuk membuktikan bahwa Tuhan itu sayang dengan kamu. Seseorang bisa merasa tidak bernilai karena dia ditolak. Namun hari ini, kenali keadaanmu, minta kepada Tuhan yang luar biasa, dan minta hal-hal yang baik, dia pasti akan memberkati. Inilah penyebab mengapa doa Yabes berkenan. Yohanes 15 ayat 7 hingga 9 berkata seperti ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta, saudara. Doa itu minta. Nah, mintanya ini yang benar. Itu seperti Yabes. Dia minta hal-hal yang positif dari Tuhan. Dan dia dimuliakan. Artinya karakternya benar di hadapan Tuhan.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Berbuah banyak itu perintah Tuhan. Kalau engkau minta engkau bisa ekspansi dengan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Supaya engkau berbuah banyak, supaya engkau ekspansi, engkau memperluas daerahmu, itu kehendak Tuhan. Dia ekspansi terus, Israel ekspansi terus. Dan Tuhan mau kau berbuat banyak. Itu doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian kamu adalah muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Amin, saudaraku. Tetap bersemangat. Jangan merasa down. Keberhargaanmu ada di dalam Tuhan. Minta apa saja, maka Tuhan akan berikan. Dan Tuhan akan memuliakan engkau. Mari saudara yang diberkati, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa memberkati rekan-rekan sahabat GSCC yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, yang merasa insecure dan keberhargaan dirinya tidak ada, tetapi dia kehilangan itu semua. Dia meminta di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, memperluas daerahnya dan melepaskan dari kesakitan. Aku juga berdoa secara khusus Tuhan untuk tante kami, Tuhan, yang saat ini pasca operasi Inang Uda Risma. Tuhan, secara khusus kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan bagi Inang Uda kami Tuhan, agar bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan keadaannya, agar Tuhan kesembuhannya sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa memberkati Ibu Vice Sumeka Tuhan, kecelakaan yang mengakibatkan dia mengalami beberapa keretakan patah tulang. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawat dari kesakitan. Kami mohon lepaskan berkat, mujizat-Mu nyata Tuhan, dalam nama Yesus. Juga buat Papa kami Tuhan, Bapak Hadrianus Napitupulu, juga buat Tante Nita Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, pemulihan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Keluar dari kesakitan seperti Yabes, mereka diberkati dalam nama Yesus. Dengan iman kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan. Ini doa kami Tuhan bagi sahabat pendengar YouTube channel GHCC, semuanya diberkati, dikuatkan, honorable, dihargai, dan dimuliakan lebih daripada yang lain ketika mereka berdoa seperti doa Yabes. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat GHCC. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, di akhir dari take pada saat ini saya mengucapkan terima kasih, dan juga mohon maaf beberapa tayangan kami memang tidak sempurna, dalam arti baik soundnya, baik recordingnya, baik penyampaiannya, ada banyak hal yang masih kurang saudara. Kami berdoa agar saudara bisa mendukung kami dalam doa untuk menjadi semakin lebih baik. Dan lebih daripada semuanya itu, mohon bisa menerima kekurangan kami. Karena apapun yang kami tayangkan selalu ada aja kekurangan. Kadang saya dikomplain, Bu, suara musiknya di belakang kekencengan, suaranya ini begini begitu, kualitasnya kurang bagus, tulisannya kurang kelihatan. Nah, dalam hal ini kami mohon maaf saudara, kami di dalam pertumbuhan, di dalam melayani Tuhan, kiranya saudara boleh mengampuni. Dan ketika saudara mengampuni, doakan kami supaya menjadi jauh lebih baik di waktu yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati. Saudara juga melayani, jangan putus asa. Kalau punya kekurangan, ayo come on, kita semua belajar bersama. Be the best, do your best, and be the best, karena Tuhanlah yang menyempurnakan. Amin. Sekali lagi, shalom sahabat GCC, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.